Semoga Allah ridhoi. Kiranya kita senantiasa mengucapkan senantiasa rasa syukur karena kita telah alhamdulillah konsisten untuk senantiasa menuntut ilmu, membangun sebuah majelis ilmu yang luar biasa. Barangkali dengan majelis-majelis ilmu yang konsisten ini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah meridhai kehidupan kita. Karena sesungguhnya syarat masuk surga itu bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah curahkan kepada hamba-Nya yang beriman. Amal itu hanya sebatas wasilah atau perantara supaya rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun kepada hamba-Nya. Karena sebagaimana yang sudah pernah saya katakan, mungkin kita beribadah paling mentok pol itu paling 80 atau 100 tahun. 80 atau 100 tahun itu tidak sebanding dengan kehidupan surga yang khalidina fiha abada. Maka sesungguhnya kita itu saru kalau meminta Allah dimasukkan surganya karena amal kita. Maka itulah kita raih rahmat Allah melalui amal soleh yang kita kerjakan. Baik Bapak-bapak rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada beberapa minggu yang lalu, kita telah sampai pada kalimat Al-Fatihah, yakni ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, yaitu Rabb atau Tuhan al-alamin, alam semesta. Maka pada malam hari ini kita coba untuk metel-metel, memisah-misah sebuah kata supaya kita mendapatkan pengertian secara umum dan secara akurat tentang ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama adalah kata alhamdu disebutkan di dalam surat Al-Fatihah yang berarti adalah segala puji. Di sana ada alif lam syamsiyah yang menunjukkan bahwasanya itu sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang diketahui. Jadi dalam artian alhamdulillah, pujian ini memang ditujukan kepada Allah. Kembali lagi pada pelajaran bahasa Arab, bahwasanya ada isim ma'rifat, ada isim nakirah. Isim ma'rifat sebagaimana yang pada contoh alhamdulillah, dia ini adalah termasuk dalam isim ma'rifat. Sebagaimana dalam bahasa Inggris misalnya, itu ada kata the messenger, berarti seorang nabi itu yang kita ketahui yaitu. Kalau nakirah itu tidak ada the-nya. Misalnya a book, sebuah buku, tapi buku yang mana kita tidak tahu. Tapi kalau sudah the book berarti buku itu, buku yang sudah kita ketahui. Maka alhamdulillah ini kita tunjukkan pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahnya siapa? Allahnya dari Nabi Adam sampai Allahnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Qiraah sab'ah atau 7 qiraah atau 7 dialek yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang Arab itu juga punya dialek
Kalau di tempat kita mungkin kalau kita pergi ke barat daerah Aji Barang kemudian Kebumen itu ada kayak dialek ngapak. Kalau semakin ke timur itu Jawa ini Jawa apa halus. Nanti semakin ke timur lagi Jawa ini rada kasar. Nah ternyata Rasulullah SAW ini juga mengajarkan kepada kaum-kaum di seantero Arab ini memiliki dialek. Maka sekiranya ada minimal 7 macam bacaan. Nah, 7 ahli qiraah membacanya dengan memberi harokat dhammah pada huruf dal. Alhamdu yang merupakan mubtada dan khobarnya. Kemudian alhamdu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan makna yang umum. Sekali lagi, alhamdu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan makna umum dari sebuah pujian, kata pujian. Dan ini lebih spesifik pada hal-hal yang diucapkan secara lisan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena di dalam Islam sendiri juga ada istilah syukur. Dia ada alhamdu, ada asyukur. Alhamdu itu pujian berupa ucapan. Pujian berupa ucapan. Sedangkan asyukur itu merupakan pujian rasa terima kasih kita lebih banyak lagi, ucapan, kemudian perbuatan dan hati kita. Maka syukur itu salah satunya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan menjalankan salat fardu atau salat sunnah yang lain. Berbeda dengan alhamdulillah, kita tidak bisa misalnya kita masuki ranah alhamdulillah dengan salat itu tidak bisa. Tapi salat kemudian kita berzakat, bersedekah itu termasuk asyukur tadi itu. Maka disinilah menjadi jelas gamblang perbedaan antara alhamdulillah dengan asyukur. Kemudian Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan bahwasanya alhamdulillah merupakan pujian seorang hamba yang langsung tanpa perantara ya Pak, yang langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk diri Allah itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nasr, dalam surat An-Nasr ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan wastaghfir dan mohon ampunlah. Kemudian alhamdulillah itu juga lebih nabi. Misalnya alhamdulillah itu lebih khusus karena tidak bisa dikatakan bahwa misalnya aku berterima kasih padanya atas sifatnya yang kesatria misalnya. Namun bisa dikatakan aku berterima kasih kepadanya atas kedermawanan dan kebaikannya kepadaku. Diriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari, dia berkata, qultu ya Rasulullah, ala unashiduka mahamida hamidtu biha rabbi tabaraka wa ta'ala. Aku berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Aswad bin Sari ini bertanya, ya Rasulullah, maukah engkau aku puji dengan berbagai pujian seperti yang aku sampaikan kepada Rabbu Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, adapun sesungguhnya Rabbmu itu menyukai pujian yang ditujukan kepadanya. Dalam arti alhamdulillah. Hadis riwayat
Imam Ahmad dan An-Nasai. Diriwayatkan pula oleh Abu Isa dan At-Tirmidzi, kemudian An-Nasai dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul dzikri la ilaha illallah." Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalut du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Saya ulangi lagi, sebaik-baik zikir yaitu kalimat la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah kalimat alhamdulillah. Menurut At-Tirmidzi, hadis ini hadis hasan yang gharib. Hasan gharib itu maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh maksimal itu hanya 3 orang perawi. Kalau di atas 3 orang perawi ini sudah termasuk hadis mutawatir, dalam artian didengar dan diriwayatkan oleh banyak sekali orang. Dan diriwayatkan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillahi illa kana alladhi u'tiya afdala mimma ukhidha." Allah tidak menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah, melainkan apa yang diberikannya itu lebih baik daripada apa yang diambil Allah. Jadi ketika kita misalnya diberikan nikmat yang banyak, baik berupa kesehatan, baik berupa barang, baik berupa apapun, ketika kita mengucapkan alhamdulillah sebagaimana sabda Rasulullah ini, itu lebih baik dari segala apapun yang diambil oleh Allah kepada kita, dari diri kita. Misalnya ada orang yang kehilangan duit 1 miliar, tapi di lain sisi dia justru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, ketentraman jiwa, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, yang menyejukkan, yang harmonis, yang taat dan patuh kepada Allah. Kemudian hamba itu mengucapkan alhamdulillah binikmatillah. Tapi itu seperti yang dirasakannya, seperti misalnya kehilangan duit 1 miliar, ternyata saya punya banyak nikmat yang terpendam. Jadi orang ini merasa ternyata duit 1 miliar itu tidak ada apa-apanya dengan ketenangan jiwa, dengan dengan keluarga yang harmonis, dengan keluarga yang taat kepada Allah SWT. Itu lebih baik daripada duit 1 miliar itu icap. Karena itu tadi Allah itu sudah memperhitungkan segala bentuk rezeki kepada hambanya secara teliti, tidak pernah meleset. Seperti yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, ketika ukuran kaki kita itu 43, kok nyuwuni 44 bagi kelompok, atau nyuwuni malah ukuran 42 atau 40 atau 30 dan sebagainya, itu justru kecilingan, terlalu sempit. Nah, itulah banyak bentuk nikmat-nikmat Allah yang memang seharusnya kita perhatikan, kita teliti,
kita rasakan dalam diri kita bahwasanya luar biasa. Bahwasanya nikmat sehat terutama nikmat sehat dan bisa sujud saja itu merupakan nikmat yang luar biasa. Berapa orang yang sudah di dalam kubur itu minta dibangkitkan hanya untuk satu sujud. Berapa ribu manusia di dunia di detik ini yang minta disembuhkan dari penyakitnya supaya dia bisa sehat kembali. Luar biasa. Alhamdulillah. Mari kita senantiasa bertahmid, perbanyak tahmid, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan maupun perkataan dan hati kita. Kemudian ada kata lillah, alhamdulillah. Itu memang sudah satu paket, segala bentuk pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah lillah ada kata Rabb. Nah, di sini tentunya Rabb sebagaimana yang sudah saya sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, Rabb ini artinya adalah Allah yang satu itu, yang Esa itu sebagai pengelola, sebagai pembimbing. Jadi ada sifat-sifat seperti itu di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberi rezeki. Jadi pemberi rezeki, membimbing, beri petunjuk itu termasuk pada satu kata yaitu Rabb tadi itu. Yang mematikan, yang kemudian menghidupkan, yang kemudian menguji, itu Rabb. Manajer itu Rabb, termasuk Rabb. Karena sekali lagi ada fakta menarik bahwasanya ternyata Pak kroco-kroco kados Abu Jahal, kemudian Umayyah dan orang-orang kafir Quraisy itu pada saat itu ketika ditanya siapa Rabb kalian, siapa yang mengatur alam semesta ini, siapa yang memberikan kamu makan, siapa yang mematikan kamu, siapa yang menghidupkan kamu, siapa yang melahirkan putra putrimu, itu mereka menjawab Allah. Tapi sayangnya mereka menggunakan berhala, menggunakan wasilah, menggunakan perantara yang sesungguhnya ini tidak perlu bagi Allah. Maka Rasulullah SAW hadir di situ untuk memurnikan kembali ajaran-ajaran para nabi terdahulu, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, bahkan ajaran Nabi Adam sekalipun. Bahwasanya Allah itu satu dan roh kita itu ya satu, itu nggak usah dikasih perantara. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan berarti ini bagian. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencoba mengkategorikan tiga hal pada diri Allah. Bukan berarti seperti orang-orang Nasrani yang menjadikan tiga entitas dalam diri Allah. Sekali lagi, bukan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah ini membuat tiga hal itu di luar diri Allah kemudian disatukan kepada Allah, sebagaimana orang-orang Nasrani yang menjadikan tiga hal di Trinitas itu tadi, ada Bapa, ada anak Tuhan, dan ada Buddha, itu jadi satu. Sekali lagi, ini yang kita pakai, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, ada yang namanya Tauhid Uluhiyah. Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Nah, itu sudah cukup. Qul, katakanlah Allahu ahad. Allah itu Esa. Di kita sebagai ayah, sebagai kakak misalnya, mengajarkan kepada budak-budak kita jangan menggunakan Allah itu satu, udah. Kalau satu itu ada dua, ada tiga, ada empat. Tapi kalau Esa itu tunggal. Nek tunggal itu buatan enten sanes sih. Dan bedanya satu dengan tunggal itu. Jadi kalau kita mengatakan kepada putra-putri kita Allahu Ahad, itu maksudnya Allah yang Esa, yang tunggal. Sehingga clear di sini nggak ada selain Dia.
yang patut kita sembah, yang patut kita jadikan ilah atau sesembahan. Kemudian syarat Tuhan yang kedua, qul huwallahu ahad, Allahus shomad. Tuhan itu harus bisa dimintai pertolongan. Itu syarat yang pertama. Nek ada sesuatu yang dimintai pertolongan dan dia nggak bisa kasih pertolongan, berarti dia bukan Tuhan. Sekali lagi, ketika ada sesuatu, misalnya pohon, misalnya ada orang minta-minta sama pohon, berikanlah saya kesehatan, tapi ternyata orang tidak sehat dan sebagainya, berarti dia bukan Tuhan. Ada yang minta sama gunung misalnya, Allah somad. As-somad itu adalah yang bisa dimintai pertolongan. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad. Syarat yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Syarat Tuhan yang kedua itu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini harus clear ini. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu ya nggak punya anak dan diperanakkan. Dan misalnya ada orang yang ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, ya tidak bisa, tidak bisa. Kalau dalam mitologi Yunani, Romawi itu kalau lebih jahat lagi ketika menggambarkan dewa-dewa itu, banyak sekali dewanya. Bahkan ada dewa yang keponakannya dewa itu sudah batal. Dewa yang tadinya disembah itu kemudian diperanakkan sudah batal menjadi Tuhan. Dan golongan yang tadi itu Yahudi Nasrani juga sama. Mereka itu bukan berarti saya membenturkan ya kita dalam hal ini kita harus eksklusif dalam hal keyakinan, kita harus eksklusif terhadap keyakinan kita sendiri. Tapi ketika kita sudah hidup bermasyarakat, maka kita harus bersifat inklusif, dalam artian keterbukaan kita kepada masyarakat itu dalam hal sosial dan muamalah dunia. Tapi khusus untuk tauhid ini kita harus clear, harus bersih dulu, murni. Kemudian syarat Tuhan yang selanjutnya adalah Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu apapun yang menyamai dia. Jadi kalau ada orang menyembah lautan, misalnya menyembah segoro kidul misalnya, padahal orang segoro lor, itu sudah batal. Segoro kidulnya itu sudah batal karena ada yang sama. Kalau misalnya nyembah Merapi misalnya, atau nyembah gunung liyane, berarti sudah batal. Merapi itu sebagai Tuhan, dia sudah batal karena ada serupa dengan yang lain. Oleh nyembah Mbah Semar, ada itu Pak. Di Kulon Progo itu ada salah satu karya ilmiah mahasiswa UIN itu meneliti tentang keyakinan Jawa di daerah Kulon Progo itu. Jadi sholat, tapi sholatnya nyembah Semar, di gambar Semar sing gede. Di sholat itu takbir, sedekap, ini nyembahin apa? Semar. Apalagi Semar itu dibuat oleh manusia itu sendiri, itu sudah batal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tiada sesuatu apapun yang sama dengan dia. Nah, itu sudah clear. Keyakinan uluhiyah kita sudah. Yang kedua, tadi yang kategori dalam diri Allah yang kedua adalah at-tauhid rububiyah. Bahwasanya kita harus meyakini seperti yang saya ucapkan tadi, Rob itu sebagai pengendali, manajer yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang menguji kita, yang mengangkat derajat kita, kemudian yang membuat sistem, baik sistem dunia ini, matahari terbit dari barat, matahari
Ya, matahari terbit dari timur, matahari tenggelam di barat, dan nanti di hari akhir ada sistem yang berbeda, yaitu matahari terbit dari barat dan sebagainya. Kemudian ada sistem akhirat, ada kehidupan alam barzah, di mana di sana ada dinamika kehidupan yang luar biasa. Itu termasuk dalam diri rohnya Allah tadi. Kemudian yang ketiga adalah asma wa sifat. Di dalam diri Allah itu sendiri, Allah telah mengenalkan dirinya baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada 99 asma yang wajib kita imani. Karena ada orang yang gagal paham, berarti Tuhan kayak orang sama udah. Misalnya seperti Nabi Muhammad itu punya 4 sifat yang wajib. Seperti sidik, jujur, tabligh, beliau senantiasa menyampaikan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya. Amanah, dapat dipercaya, dari segala bentuk sabdanya Nabi itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu buatan dobos, buatan ngapusi. Bentuk perbuatannya juga sama, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah faktor, beliau itu cerdas. Nah, sifat-sifat ini melekat pada diri Nabi, sama dengan 99 Asmaul Husna itu melekat pada diri Allah. Nah, ada orang-orang yang menyelewengkan, Tuhan itu berarti jumlahnya sama sing Tuhan Rahman Dewi, Malik Dewi dan sebagainya. Itu ada. Soalnya saya pernah baca di komentar-komentar Instagram itu, di media sosial. Mohon maaf, itu mungkin orang yang belum pernah belajar tentang Islam kemudian menyerang pendapat kita sebagai orang Muslim. Bahkan tadi ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat ini disamakan dengan tadi itu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Bunda. Kalau yang ini sudah beda, Pak. Ini sudah ada entitas lain, ada sesuatu yang lain, ada bentuk yang lain. Padahal Maryam itu ibunya Nabi Isa. Beliau manusia biasa, makan, minum, bahkan beliau hidup dan mati. Nabi Isa itu juga sama. Bahkan pernah mengatakan pada pengikutnya, ya saya itu sama seperti kalian. Saya pergi ke pasar, saya makan, saya minum, tapi bedanya sampean bukan di karuniai Allah wahyu, sedangkan saya dikaruniai oleh Allah berupa wahyu. Bedanya itu saja. Sampai sini kok masih ada orang yang menyamakan atau memperanakkan Nabi Isa dan ibundanya ini menjadi bagian dari yang satu Allah. Sekali lagi, ini adalah pembahasan eksklusif tentang tauhid kita. Bukan berarti saya nyenggol kanan kiri, tidak. Tapi ini pembahasan supaya tauhid kita itu benar-benar murni, dan supaya bisa memahami kata roh tadi itu menjadi lebih jelas. Selanjutnya adalah kata al-alamin, sebagaimana yang sudah kita diskusikan kemarin. Ternyata di dunia ini banyak sekali alam. Ada alam yang besar, alamnya misalnya binatang-binatang yang besar, paus biru ya di laut, yaitu yang ngasih yang ngasih makan ya Allah, yang ngasih kehidupan ya Allah. Kok ana kewan iki iso ngambekan ning jero banyu ya mengko Gusti Allah. Nek dipikirin niku mboten masuk akal. Kenapa ada hewan yang hidup di langit misalnya, bisa terbang, pada orang mesine misalnya. Itu ya karena Allah. Ada juga alam akhirat. Wah, alam akhirat itu lebih banyak lagi dan lebih berat. Alam akhirat itu tanggungannya lebih berat daripada alam dunia. Nah, alam dunia itu tanggungannya, namun misalnya pegawai itu laporan. Ini alam akhirat bukan laporan, bahkan
akan ditimbang. Laporan kita itu selama di dunia itu ditimbang, bener orang diproses dengan orang lain yang misalnya kita melakukan sesuatu yang melibatkan orang lain itu mari dihadirkan. Itulah alam akhirat, sistemnya seperti itu. Kemudian alam akhirat itu bisa menampakkan perbuatan kita selama kita di dunia, meskipun dalam bayangan kita, Allah ini kan pernah di CCTV, gitu. Gak ada CCTV-nya, tapi besok kita diperlihatkan perbuatan-perbuatan kita selama di dunia itu diperlihatkan dan menjadi hujah. Hujah itu adalah alasan yang tepat supaya kita dihukumi dengan sesuatu yang benar, dengan adil, seadil-adil. Itu alam akhirat. Termasuk alam akhirat. Dimulai alam akhirat itu dimulai gerbang pertamanya adalah kematian. Alam akhirat dimulai dengan gerbang kematian. Kemudian masuk dalam liang lahat 2 kali 1 meter itu namanya alam barzakh. Di situ masih banyak dinamika lagi. Ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma imam, maksudnya imam siapa, apa imammu, maksudnya apa kitabmu, apa petunjukmu yang mengantarkan kamu sampai sini itu siapa. Nah, bagi orang yang beriman, maka amal-amalannya akan membantu dia untuk mengatakan man rabbuka Allah, orang beriman. Man nabiyuka, siapa nabimu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya umat Nabi Isa, mungkin man nabiyuka, nabi saya ya Isa. Nah, umat Nabi Musa ditanya man nabiyuka, ya nabi saya Nabi Musa. Berhubung kita Nabi Muhammad, maka insya Allah semoga kita bisa menjawab benar Muhammad. Nah, siapa yang bisa menjawab Muhammad, mengeluarkan kata Muhammad dalam mulutnya, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, way of life-nya, jalan hidupnya Nabi Muhammad. Nah, misalnya Pak Ustaz, saya pengen ikuti Nabi Isa, ya nggak bisa. Saya pengen ikuti jalannya Nabi Musa, ya tidak bisa. Karena Nabi Musa sudah merupakan nabinya terdahulu, sedangkan Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Maka way of life, jalan hidup kita sebagaimana jalan hidupnya Nabi Muhammad. Ma imamu, apa imammu, dan apa petunjukmu supaya kamu bisa sampai yang lahat ini dengan selamat Al-Quran Al-Karim. Bapak Ustaz, misalnya sinau Injil, nggak boleh saja. Tapi kembali lagi, Injil, Taurat dan Zabur itu sudah tidak ada jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kitab yang murni, karena banyak sekali penyelewengan saat ini. Maka hanya Al-Quran Al-Karim yang menjadi kitab otentik yang murni pada hari ini sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran ini, kemudian kami pula yang menjamin lahafizun, yang menjaga kemurniannya ini sampai hari akhirat. Sekalipun semua hafiz Quran di dunia ini misalnya meninggal dunia, Allah sendiri yang menjaga. Entah bagaimana caranya. Keautentikan Al-Quran beda fathah itu ya nggak ada yang bisa membenarkan kalau itu benar. Beda fathah atau beda kasroh, beda domah itu ya beda. Nah, itu yang menjadi panduan kita besok sampai hari kiamat tentang hari akhir. Kemudian alam barzah itu ada dinamikanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengatakan, beliau bersabda, barang siapa yang menghafalkan 30 ayat dalam salah satu surat Al-Quran, maka dia terbebas dari siksa kubur. Nah, hadis itu kemudian diteliti oleh para ulama. Itu sing ono 30 ayat ning satu surat. Ternyata ada di surat Al-Nur. Di
juz 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan sebagainya sampai ayat ketiga. Ternyata ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Barang siapa yang menghafalkannya dan dia mengamalkan ayat-ayat dari surat Al-Mulk ini dalam kehidupan sehari-hari, niscaya dia akan terbebas dari azab kubur. Ngomong tentang azab kubur, ada kisah yang sangat menarik yang terjadi oleh Imam Utsman bin Affan. Beliau ini pernah datang mobil, pernah berziarah salah satu di kuburan Baqi ya. Kuburan Baqi itu di sampingnya Masjid Nabawi. Kalau bapak-bapak besok atau sudah ada yang umroh atau insya Allah semoga ada yang umroh, itu Baqi itu merupakan kuburan para sahabat, makam para sahabat. Utsman bin Affan pernah berziarah ke situ, nangis sesenggukan. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Utsman. Wahai Utsman sahabatku, mengapa engkau menangis seperti ini? Mengapa engkau melihat makam itu dengan derai air mata? Padahal engkau itu adalah hamba yang sudah dijamin oleh Allah SWT untuk masuk surga. Kemudian Utsman bin Affan menimpali Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bener jenengan itu pun jamin kula dados piyantun surga. Ananging jenengan dereng nate ngendika bahwasanya saya itu terjamin dijamin dari sisa kubur. Itu yang saya tangisi sampai saat ini. Jadi Nabi Muhammad itu kan ada 10 sahabat yang memang secara lisan beliau disebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad bin Sa'id bin fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Seperti itu Nabi Muhammad itu pernah mengatakan. Tapi beliau tidak pernah menjamin yang 10 sahabat ini terbebas dari sisa kubur. Maka itu Utsman bin Affan itu nangis. Ketika melihat makam itu nangis. Ya Allah, beliau ini Allah disebut Rasulullah sebagai orang yang bebas dari sisa kubur. Karena sisa kubur itu memang bisa mencaplok atau bisa terjadi pada semua orang. Maka oleh sebab itu Rasulullah hanya mengatakan siapapun yang menghafal 30 ayat dalam satu surat dan mengamalkannya, saya dia terbebas dari sisa kubur, yaitu menghafalkan surat Al-Mulk dengan 30 ayatnya itu. Itu alam bahasa, bahkan banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan ada orang ketika Rasulullah SAW Mi'raj di langit ketujuh, beliau ditampakkan sisa kubur orang-orang. Ada orang yang berteriak-teriak di dalam kuburannya, ditanya oleh Rasulullah SAW, bertanya sama Jibril, wahai Jibril, apa yang terjadi pada orang itu? Kemudian Jibril menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya orang itu nek kencing ora tuntas, sehingga ketika dia sholat masih ada najis. Niku piantun sholat nih malam minggu neraka disiksa teng jero kuburan. Banyak sekali tentang alam kubur. Alhamdulillah mentalik dari segala sisa kubur. Maka kita mulai dari saat ini kita benahi ibadah kita, benahi cara ngaji kita supaya kita benar-benar selamat. Karena orang yang insya Allah selamat di sisa kubur, perjalanan selanjutnya insya Allah aman, Pak. Tapi kalau orang sudah disisa di dalam kubur, itu wallahu a'lam perjalanan selanjutnya. Karena nanti ada sirat mustaqim, jalan yang lurus, sebagaimana kalau satu Rasulullah itu rambut dibelah dari 7. Itu oleh saat itu kita gagal. Kita harus melewatinya itu satu persatu. Ngantri dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, belum ngantri satu. Ngantri itu, Pak.
berapa juta tahun kita ngantri di situ. Ya, belum lagi alam apa mahsyar, ya, luar biasa. Semua manusia berkumpulkan. Bahkan mohon maaf saja nih bapak-bapak, manusia dari saja Nabi Adam sampai manusia terakhir, yang dikumpul gini bibitnya, mohon maaf, sel spermanya itu nggak cukup, nggak penuh 1 gelas. Itu ada salah satu ilmuwan yang mencoba untuk menerka, karena sel sperma itu sangat kecil, jadi dikumpul gitu coba di awang-awang ke zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang dikumpul di botalan dan 1 gelas. Nah, di padang mahsyar itu semua orang dikumpulkan dengan berbagai bentuk ketika dia ba'ats, ketika dia dihidupkan lagi dari kuburnya itu. Ada yang bentuknya hitam matanya, wajahnya hitam kelam, ada yang berseri-seri, ada yang tinggi karena beliau suka menggaungkan asma Allah dalam artian azam gitu. Ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, naudzubillah min dzalik. Ada yang kepanasan karena mahsyar itu enggak ada naungan lagi kecuali namanya Allah SWT. Nah, yang perlu saya luruskan di sini juga salah satunya kata syafaat. Mari kita bersolawat supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Ini juga mohon maaf, rodo keliru. Karena syafaat itu hak prerogatifnya Allah yang Allah turunkan kepada para hambanya. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan nabi-nabi yang lain itu hanya memohonkan, ya Allah berikanlah syafaat kepada fulan, ya Allah berikanlah syafaat kepada A dan B dan C. Sing ngasih Gusti Allah, sing ngasih boleh atau tidak turunnya syafaat ya Gusti Allah, bukan Nabi Muhammad. Ini banyak yang keliru. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Nah, misalnya, mari kita bersolawat dan sebagainya. Itu bukan pas. Maka di sini saya ingin meluruskan syafaat itu hanya hak prerogatifnya Allah kepada hamba-Nya. Bahkan orang tua pada anaknya, anak pada orang tua, kemudian ponakan pada pakliknya, paklik pada ponakannya itu juga bisa memohonkan syafaat kepada Allah. Entah di ACC oleh Allah atau tidak, itu ya hak prerogatifnya Allah SWT. Itu terjadi di padang mahsyar. Semua orang mencari syafaat satu-satu. Sopo sing iso ta andel ke syafaatnya. Permohonan syafaatnya maksudnya, bukan syafaatnya. Ada itu orang Pak dari kaumnya Nabi Muhammad itu dalam sebuah hadis sahih Pak. Kemudian ada orang yang nyuwun syafaatnya kepada misalnya Nabi Nuh, wahai Nuh, saya nyuwun syafaatnya jenengan, saya nyuwun permohonan syafaat kepada Allah melalui jenengan. Kemudian Nabi Nuh menjawab, sesungguhnya mohon maaf wahai umat, saya ini adalah nabi yang tidak berhasil, kata Nabi Nuh. Karena apa? Kesyirikan pertama terjadi pada zamanku, kata Nabi Nuh. Orang itu balik lagi. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, coba kalau bapak itu di pertama itu jenengan asmanya Nabi Adam. Kemudian orang itu minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam, pola bapak kami yang pertama, pola orang yang pernah hidup di surga, pola orang yang melahirkan kita semua, mohonkanlah syafaat kepada Allah SWT melalui jenengan. Dan jenengan pun nanti ngobrol di surga. Kemudian Nabi Adam menjawab, ngapunten wahai umat, saya adalah bener kok wong sing wis tau rasane swarga. Ananging kawula niku wong sing pertama kali nggih diwedalke saking surga. Ngapunten, kula mboten saged nyuwunaken syafaat kagem panjenengan. Itu Nabi Adam bisa mengatakan seperti itu. Cobi jenengan akhirnya Nabi Adam mengutus orang itu minta dimohonkan syafaat melalui Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Coba jenengan nyuwun kali seniku. Adik kula sing paling terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya orang itu pergi dimohonkan kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, aku ini adalah umatmu, nyuwun syafaat saking Allah melalui panjenengan. Saged boten. Kemudian dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan syafaat orang ini, dan alhamdulillah orang ini mendapatkan syafaat dari Allah melalui perantara Nabi Muhammad. Itu perjalanan yang luar biasa itu. Nemoni yang setunggal luar biasa. Di dinamikanya itu kadang kan kita membayangkan mahsyar ya sebatas ngumpul kemudian ditanya dan berdua. Orang sibuk dengan kenapa? Urusannya sendiri-sendiri. Itu alam mahsyar. Belum lagi alam surga, alam neraka. Wah, itu banyak lagi dinamikanya. Mungkin cukup sekian dari satu ayat ini. Luar biasa kita sudah mengeksplorasi pengetahuan dan keimanan kita pada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kula caosaken Bapak-bapak menawi wonten diskusi, kita bakal diskusi pada malam ini. Monggo. Ya Ustaz, ini ada Quran yang saya beli Quran model ini atau yang sini kayak merah itu ya. Itu dalam surat An-Najm itu ayat 55 itu kok beda dengan surat Quran yang lain. Kalau di sini ayat 55 itu bukan tata maro tapi tata apa ini ya? Tidak ada ininya. Ada An-Najm ayat 55. Saya rujukan ke Quran yang lain kok beda gitu. Berarti kok nggak dilarang dari percetakan atau dari kebudayaan itu gimana? Jadi ada bentuk Quran yang memang ditulis dengan tangan, Pak. Contohnya yang itu status ini atau Quran yang apa? Covernya itu yang emas gitu. Itu memang bentuk cetakan tangan manusia. Nah, itu juga banyak ternyata Pak. Setelah diteliti banyak keliruan-keliruan. Karena tidak dilakukan scan komputerisasi sebagaimana Al-Quran yang dicetak oleh seperti di Madinah itu gitu. Ada cetakan keluaran Saudi itu memang sudah terverifikasi dan sudah terscan, sudah dicek berkali-kali dan insya Allah yang akurat itu singkatus Al-Quran cetakan Arab Saudi itu. Sehingga cover itu warna hijau itu gitu. Kalau yang hijau kemudian tulisannya namanya itu. Jadi memang banyak, bahkan ada beberapa kasus itu Quran cetakan Kemenak itu juga ada kesalahan juga, ada kekeliruan. Bahkan kekeliruan dalam hal terjemah itu juga ada. Jadi memang polemik perbedaan kata, perbedaan harokat, apalagi kalau Quran yang tidak dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang memang dipertanggungjawabkan itu memang susah untuk dibuktikan. Yang sambung ini kurang membahaya. Kira membi. Tidak ada memnya itu. Berarti tadi kalau di situ bunyinya betul Pak? Itu bingung tata alif. Oh, tataro berarti gitu. Tataro. Tatamaro gitu. Jadi selama ini memang Al-Quran yang terstandar itu memang yang keluaran dari Saudi. Yang biasanya jamaah haji itu yang diberikan oleh kita gitu. Berupa Al-Quran, nah itu yang bahkan penyusunan dalam satu lembar misalnya halaman pertama itu kalau di cetakan Saudi itu pojok bawah itu mesti ayat. Jadi ketika kita membaca satu lembar itu selesai di ayat itu. Beda dengan tulisan yang tangan itu kadang enggak
tidak selesai sambungannya di halaman selanjutnya itu. Nah, halaman yang misalnya sobek kan hilang maknanya. Kita nggak bisa baca di halaman ini. Mengatakan Pak. Monggo. Agung sanes sedaya. Yang pertama tentang menghafal surat Al-Tadi. Apakah cukup menghafal atau sekalian dimaknai atau sekalian menghafalkan isinya atau cukup dihafalkan? Tentunya paket komplit ya Pak. Ya. Menghafalkan, mentadaburinya dan mengamalkan. Ini paket komplit pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk itu tadi. Enggak cuma ngalu gitu, karena semua Al-Quran wajib kita yakini bahwa ayat-ayatnya itu memang memiliki manfaat. Wong logikanya seperti ini. Al-Mulk saja bisa menyelamatkan kita dari kubur oleh membaca keseluruhan dan menghafalkan keseluruhan Al-Quran. Itu luar biasa. Kadang jadi Terkait dengan sebuah hadis bahwa puasa dan bacaan Al-Quran itu memberikan syafaat di akhir penjelasannya. Terus menikah puasa itu juga sama. Bahkan dalam hadis Sahih dikatakan bahasanya satu hari orang berpuasa itu dia bisa menjauhkan seorang hamba sejauh 700 tahun dari neraka. Nah, pertanyaannya seperti ini, 700 tahun itu ditempuh dengan berjalan kaki atau ditempuh dengan pesawat jet? Karena beda itu Pak. 700 tahun perjalanan ketika ditempuh dengan jalan kaki itu jaraknya dekat. Seperti ini, jarak bumi antara bumi dengan matahari itu kurang lebih 1 juta tahun cahaya. Berarti kalau ada kecepatan kendaraan yang berupa cahaya itu bisa menjangkau dari bumi ke matahari itu 1 juta tahun. Nek numpak unta berarti luwih suwe. Nah, pertanyaannya itu tentang tadi itu puasa bisa menjauhkan seorang hamba selama 700 tahun cahaya. Selama 700 tahun saja Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan itu. Tapi menempuhnya ke sana entah pakai buruk atau entah pakai apa tidak dijelaskan. Jadi menikah leres bahwasanya puasa itu bisa memberikan syafaat dan membaca Al-Quran hanya membaca saja itu juga bisa memberikan syafaat. Sesungguhnya Al-Quran itu ketika dibaca bisa memberikan syafaat bagi para pembacanya. Menikah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang dawuh. Bahkan membacanya yang terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca dan pahala berusaha membacanya tadi itu. Jadi kita patut bersyukur dados piantun Jawa, sanes dados piantun Arab. Nek piantun Arab jelas membacanya lancar karena itu bahasa mereka. Tapi kita yang sebagai orang Jawa atau orang Indonesia atau orang non-Arab ketika membacanya dan terbata-bata itu dimaklumi oleh Rasulullah itu sendiri. Makanya Rasulullah itu sering melegakan umat ini. Ungkapan-ungkapan beliau itu sering melegakan umatnya. Karena Nabi Muhammad itu tahu besok orang Islam itu akan mendunia dan Al-Quran akan dibaca seluruh umat manusia. Dan Al-Quran yaitu tadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Sekali lagi rahmatan lil alamin, seluruh alam semesta baik dia di dunia maupun nanti di akhirat. Itu keutamaan kita membaca Al-Quran dan berpuasa sebagaimana yang ditanyakan oleh Bapak. Terus pertanyaan sekarang pertanyaannya untuk hitungan tahun itu tahun dunia atau tahun akhirat? Itu salah satu
hal yang gaib, Pak. Gaib. Karena berkaitan dengan keyakinan itu harus mengacu pada dalil. Sebagaimana ya tadi itu perjalanan 700 tahunnya itu apakah ketemu dengan itu dunia, waktu dunia atau waktu akhirat? Karena waktu akhirat itu sendiri diperkirakan, ini hanya perkiraan para ulama juga, Pak. Sejatinya benar atau tidak ya nggak Allah alam. Para ulama mengatakan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Itu hanya perkiraan. Yang jelas tahunya relativitas waktunya itu ya hanya Allah SWT. Maka ada memang hal-hal yang gaib yang memang tidak perlu kita ketahui supaya kita meyakini syariat itu, meyakini hukum Allah itu karena lillahi ta'ala, bukan karena iming-iming tadi itu. Gitu, Pak. Semoga tidak, Pak. Berkaitan dengan asma sifat tadi kan. Jadi kan kalau sifat itu sudah kita maklumi sudah itu. Nah, yang menjadi masalah itu yang sifat itu. Jadi ada sifat wajib dan sifat ada yang sifat mustahil. Mustahil. Nah, itu diajarkan di. Betul. Nah, itu gimana? Memang itu adalah bentuk kalau mungkin saya membahasakannya adalah bentuk ijtihad para ulama. Sifat mustahil itu adalah antonim daripada sifat-sifat wajib gitu. Itu. Ada apa? Kalau sifat wajib kan wujud, kita, sembako, waktu dan sebagainya, dan ada beberapa itu. Kalau melihat dalil sekali lagi Pak, kalau melihat dalil Al-Quran maupun Sunnah itu tidak ada Pak. Karena cukup yang 99 itu menjadi keyakinan kita terhadap asma Allah tadi itu. Karena asmaul husna itu juga salah satunya banyak sifat-sifat Allah di situ juga Pak. As-sabr itu kan sabar misalnya. Jadi sabar itu kan lebih kepada sifat. Sabar itu kan sifat. Nomor pemurah itu kan juga sifat. Yang kasih sayang itu juga sifat. Al-Muqtadir yang mentakdirkan juga sifat. Jadi memang kalau yang tadi itu 20, apalagi 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil itu memang ijtihadnya ulama. Tapi di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran secara letterlek itu bukan gitu. Itu dikembalikan kepada yang tadi itu yang mengistihadkan tadi, apakah beliau bisa mempertanggungjawabkan hasil istihadnya itu kepada umat atau tidak. Pertanyaan di situ. Kalau kita sebagai orang yang iman langsung saja ke 99 yang jelas-jelas disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Itu pun cukup. Kalau bagi saya pribadi Pak, bukan berarti saya menolak yang 20 tidak, tapi pertanggungjawabannya sebagai orang yang beristihad tadi itu ya harus di cross check lagi. Kalau saya penting mawon yang 99 sudah cukup. Makanya. Atau mungkin itu untuk menguatkan keyakinan ya Pak? Bisa jadi yang mustahil dan itu bisa lebih komprehensif dalam memahami sifat Allah tadi. Makanya saya mengatakan itu hasil istihad manusia atau seorang ulama mungkin. Ustaz tanya, tapi agak beda sedikit nih. Larangan sholat, misalnya setelah subuh itu ada larangan, pada saat setelah asar, setelah. Nah, saya nggak tahu dalilnya, nggak bisa
Tapi kok saya itu rasanya ganjel. Ada seseorang sehabis sholat subuh itu selesai dia sholat parokan. Saya jawab mau milih ke yo. Kalau terus gimana itu saya harus gimana? Maaf ya itu dalilnya di mana terus itu salah enggak seperti itu? Rasulullah SAW secara eksplisit bahkan dalam sabdanya mengatakan tidak ada sholat la sholata ba'da subuh. Tidak ada sholat yang dilaksanakan setelah subuh. La sholata ba'da asar. Tidak ada sholat yang didirikan setelah sholat asar. Tetapi apabila kita melaksanakan sholat setelah subuh atau sholat asar, itu diniatkan untuk mengqadha sholat yang kita tinggalkan misalnya hari yang lalu, dan kita kok ingatnya sholat yang lalu kita tinggalkan itu dilalah setelah asar misalnya. Kemutane setelah asar, maka itu diperbolehkan. Kemudian sholat sunnah yang lain, misalnya kita sholat asarnya misalnya di rumah misalnya. Kemudian setelah asar kita masuk masjid, tahiyatul masjid itu diperbolehkan. Kemudian sholat syukur wudhu 2 rakaat setelah wudhu itu juga sama Pak. Ketika dilaksanakan atau dilakukan setelah asar maupun setelah subuh boleh. Kemudian sholat taubat 2 rakaat itu juga boleh. Yang dimaksudkan Rasulullah SAW itu sholat dalam artian di sini adalah sholat yang diyakini sebagai sholat wajib. Sholat yang diyakini sebagai sholat wajib yang ditambahkan setelah sholat asar maupun sholat subuh. Jadi yang diperbolehkan ya tadi, yang sholat sunnah tahiyatul masjid, syukur wudhu, kemudian sholat taubat. Karena misalnya setelah sholat asar orang ini merasa berdosa sekali, mengingat dosa-dosa yang telah lampau, dan dia berniat untuk sholat taubat 2 rakaat, itu boleh. Atau misalnya orang ini setelah sholat asar melakukan maksiat, habis maksiat langsung sholat taubat, itu sholat taubatnya di dalam hal ini itu boleh, meskipun dilakukan setelah sholat asar misalnya atau sholat subuh. Maka teman itu jadi kebiasaan setiap habis sholat. Nah, kalau untuk jadi kebiasaan itu malah tidak boleh. Kalau boleh, bukan bareng. Karena takutnya itu menjadi sebuah ibadah makhluk jadinya kan. Karena kan ada ibadah makhluk dan ibadah wajib makhluk. Yang makhluk itu kan yang memang sudah tata caranya, sistemnya itu memang sudah diatur oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya seperti sholat syukur wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat itu kan hanya bersifat insidental, tidak dilakukan terus-menerus. Itu pelaku. Lalu sikap kita gimana Pak? Mengelakkan nanti ngamuk nesu juga pada masjid. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasan. Hikmah yang pertama hikmah Pak. Hikmah itu yang pertama mengiliki dengan cara yang benar dan baik tentunya. Ada momen-momennya kita pilih supaya tidak menjadi ketegangan dalam hal dalam hal keyakinan. Kemudian yang kalau ini pun tidak tembus, ya kita kembali lagi mencontohkan saja. Karena salah satu untuk ila sabili rabbika bil hikmah itu salah satunya adalah kita mencontohkan, itu sudah cukup. Kalau itu saja Pak. Dan kita mendoakan. Nah, mendoakan supaya beliau bisa menerima jalan yang benar, itu juga salah satu bentuk untuk ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian ada dialognya sambil ngomong kali ngeteh, kali dahar pacitan, kali macet, itu salah satu. Ini bar sholat, apalagi beliau habis sholat itu tiba-tiba kita sudah pakai sarung, wah malah tidak bagus. Misalnya kali pas kumpulan pos rondo, itu di situ kita bisa masuk melalui celah-celah itu untuk memberikan nasihat kepada beliau. Pernah juga seseorang setelah sholat asar sholat lagi berkali kami tidak tahu, kamu tanya Mas sholat apa ya? Sholat rawatib, karena tadi saya belum sholat rawatib. Nah kalau itu
Nah, saya tadi belum sholat rawatib, terus saya sholat rawatibnya setelah asar. Untuk sholat rawatib itu sudah ada sunnah fi'liyahnya dari Nabi. Nah, sunnah itu kan ada banyak Pak. Ada sunnah qauliyah, sunnah yang berasal dari perkataan Nabi. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan sholat rawatib setelah sholat asar maupun sholat subuh. Jadi sebelum asar tidak masalah, tetap tidak. Tidak usah sholat rawatib. Yang diperbolehkan hanya itu. Ada yang ini sholat mutlak gitu. Ya, sholat mutlak juga ada Pak. Sholat mutlak itu juga ada. Sholat mutlak itu sama Pak, dengan sholat taubat. Dia bisa dilakukan kapanpun kita mau, kecuali waktu-waktu yang dilarang. Salah satu waktu yang dilarang satu lagi Pak, itu ketika matahari pas di atas dan bayangan benda itu enggak kelihatan. Itu juga salah satu waktu yang dilarang oleh Allah SWT untuk mendirikan sholat. Jadi ada 3 aja Pak. Matahari pas di atas benda, kemudian setelah asar, kemudian setelah subuh. Kira-kira subuh. Gimana Pak? Kalau jam itu nggak bisa dari patokan. Yang harus lihat matahari. Sholat itu harus makanya. Bukan waktu yang terlarangnya. 3 gitu. Kalau Jumat itu sama Pak. Jadi sholat, jadi gini Pak. Konsep sholat itu ditentukan oleh kemiringan matahari. Sholat subuh itu matahari di bawah ufuk. Jadi misalnya kita berada di tempat yang luas, lurus, tidak ada gunung, itu matahari di bawahnya, di bawah garis horizon. Itu sholat subuh. Nek pun metu mulus sekedip, itu sudah terbit matahari. Nah itu kan ada waktu terlarang. Ya, betul. Makanya maksudnya sholat ba'da subuh itu ya itu. Yang mentumulnya itu tadi. Yang nggak boleh. Nah, sampai dia itu syuruk. Makanya ada sholat sunnah syuruk. Itu matahari sudah lewat dari horizon. Dari batas lurus itu sudah atasnya dikit, tapi dia sudah mentas dari horizon. Pak. Jadi pas terbit itu, kemudian pas terbenamnya matahari itu menjelang maghrib. Nah, bentar Pak, saya awali dari sholat subuh dulu nih. Sholat subuh itu matahari di bawah ufuk, di bawah garis horizon. Gitu. Atas dikit namanya syuruk, namanya terbit. Itu nggak boleh sholat. Atasnya lagi matahari sudah mentas dari horizon, namanya syuruk. 10 menit. Sekitar 10 menit, 20 menit kalau di menit ini. Kembali lagi menit dan jam itu bukan patokan. Karena pergeseran matahari tiap tahun itu berbeda. Gitu. Tetap bujur dan sebagainya. Kemudian sepenggalah sholat duha. Matahari sudah sepenggalah, itu sudah sholat duha. Nah ini matahari setelah sepenggalah sampai zero tengah-tengah itu sudah tidak boleh sholat, dirikan sholat. Baru nanti setelah dia tergelincir dikit, bayangan benda itu sudah kelihatan, itu sholat zuhur, waktu zuhur. Jadi setelah sholat sunnah duha, gitu. ada waktu terlarangnya gitu. Sampai waktu tergelincirnya matahari. Setelah zuhur sampai benda itu sama dengan bayangannya, panjang benda dengan bayangannya, itu waktu asar. Tapi ketika sekali lagi benda kalau sudah sama dengan bayangannya, itu waktu asar. Jadi kalau benda sebelum bayangan terjadi atau ada tidak lebih dari benda, itu masih zuhur, Pak. Kalau sudah lebih sedikit itu maksudnya asar. Sampai matahari terbenam. Bahkan dalam hadis itu janganlah kalian sholat ketika matahari sudah menguning.